Kita balik lagi di Tanya BPOM di obrolan pagi kali ini masih bersama dua narasumber saya, masih bersama Pak Martin dan juga Bang Vicky Fadian dari pemeriksa Bea Cukai Pertama Bea Cukai Kolanamu. Kita masih berbicara tentang mengenal obat tradisional yang aman dan just tip. Untuk line telepon saya sudah buka di 0895 42 84105844 itu line telepon yang bisa digunakan untuk bisa bertanya tentang topik kita pagi ini yang mendengarkan di Move Radio dan juga di 97,9 Siro Huda FM yang ada di Deli Serdang. Baik Pak Martin, saya mau tahu lebih jauh lagi dan ini juga merupakan edukasi ke masyarakat. Sebenarnya apakah jenis obat tradisional itu semua jenisnya sama? Oke, yang ini juga nyebutnya obat tradisional atau sebenarnya secara BPOM itu sebenarnya ada jenis-jenisnya sih si obat tradisional ini sendiri Pak Martin? Baik, sesuai dengan perkabadan kami itu obat tradisional itu sebenarnya ada pembagiannya. Yang pertama adalah jamu. Jamu itu merupakan sediaan yang sudah digunakan secara empiris dan turun-temurun. Kemudian di atasnya namanya adalah herbal terstandar dengan nomor izin registernya HT ditambah dengan 9 digit angka. Itu sudah melalui uji praklinik terhadap hewan, terhadap safety dan keamanannya. Tapi kalau jamu tadi itu kan keamanannya berdasarkan penggunaan turun-temurun. Kalau dia berbahaya tidak mungkin leluhur kita akan menggunakan jamu ini. Kemudian yang paling bagus nanti yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Fitofarmaka itu sediaan obat tradisional yang sudah mengalami uji klinik, preklinik dan uji klinik dan tingkat keamanannya lebih tinggi, sudah menggunakan ekstrak dan lain-lain. Fitofarmaka itu ditandai dengan izin edarnya adalah FF ditambah dengan 9 digit angka. Sedangkan untuk jamu, ya untuk jamu atau obat tradisional itu registernya adalah TR untuk obat tradisional atau jamu dalam negeri TR ditambah dengan 9 digit angka. Untuk traditional license atau lisensi itu TL ditambah dengan 9 digit angka. Untuk obat tradisional import itu TI ditambah dengan 9 digit angka. Kemudian yang paling penting adalah di box ataupun di penandaannya jamu fitofarmaka sama obat herbal tersandal itu akan berbeda, di mana untuk jamu itu ada tulisan jamunya di situ. Kemudian untuk obat herbal terstandar itu ada bintang 3, ada daun 4 kiri dan 4 kanan. Itu perbedaan-perbedaan penandaannya. Nah, teman-teman wajib memahami ini supaya kalau itu tidak lengkap dan TR-nya ataupun HT tambah dengan 9 digit angka atau fitofarmaka ditambah dengan 9 digit angka, please jangan dibeli. Untuk memastikannya, Bapak Ibu pendengar bisa mendownload aplikasi kami BPOM Mobile, kemudian nanti masukkan nama produkkah atau nomor izin edarkah, itu akan terdetek itu real atau tidak. Kemudian ada juga barcode yang sudah dipasang pada penandaan box maupun di botol dan lain-lain. Itu perlu diwaspadai apakah dia palsu atau tidak. Demikian tambahan. Baik, tapi menarik nih sebenarnya Pak Martin. Sebenarnya sebagai dari pemerintah itu sudah menyiapkan wadah untuk keselamatan masyarakatnya ya. Betul. Jadi kalau untuk masyarakat yang merasa produk ini mencurigakan, karena kan kalau pemalsuan kan hampir mirip ya sebenarnya Pak Martin ya. Itu bisa ke BPOM Mobile, ketik produk yang Anda pegang atau yang Anda beli saat ini. Terserah pemirsa maunya nama produk atau nama industri itu ada choice-nya di situ, ada pilihannya di situ. Senangnya yang mana? Mau nomor registrasinya kah? Mau nama produk kah? Tapi nama produk harus dilihat. Kadang-kadang oknum dia menyamakan nama produk tapi kemasannya udah berbeda. Kalau sudah berbeda dengan yang ada di tangan Bapak Ibu, teman-teman semua, tolong itu jangan itu dibuang saja. Kenapa? Yang terregister taruhlah namanya Martin. Tetapi setelah dilihat produknya berbeda dengan kemasan yang ada di sana. Betul. Nama produk, fabriknya, industrinya semuanya ada di situ. Baik, kita angkat dulu penelpon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Saya dengan Ibu Lis dari Bandar Setia. Ibu Lis dari Bandar Setia. Baik, apa yang ingin ditanyakan Ibu Lis? Saya mau bertanya bagaimana cara memastikan bahwa obat tradisional yang beredar di masyarakat itu aman dikonsumsi? Apakah ya asal ada logo BPOM sudah dijamin aman dikonsumsi? Dan kandungan apa saja yang tidak aman dari obat tradisional jika kita konsumsi? Baik, itu saja Ibu Lis.
Iya. Terima kasih Ibu Lis di Bandar Setia. Langsung aja Pak Martin, Iya. sebenarnya apa sih yang ini keresahan masyarakat sebenarnya ya? Karena sebenarnya kalau bicara obat tradisional ini, kalau kita lihat secara online gitu Pak Martin, itu banyak mirip-miripnya. Produknya satu tapi miripnya banyak gitu Pak Martin. Warnanya hampir sama-sama, sehingga membuat masyarakat ini menjadi bingung. Pertanyaannya sebenarnya yang aman dikonsumsi itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Lis dari Bandar Setia. Secara kasat mata dulu ya, secara awam dulu saya jelaskan. Kalau dia sudah mempromosikan bisa menyembuhkan sejuta penyakit, penyakit A, B, C, dan D, itu sudah pasti hoax. Tidak ada satu obat tradisional pun yang bisa menyembuhkan, yang kata-kata menyembuhkan itu tidak ada. Itu hoax. Itu hoax. Kenapa? Sesuai dengan perkabadan kita yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya di perkabadan nomor 26 kita, itu kriterianya ada, di penandaannya pun ada, hanya boleh ikut membantu, membantu penyembuhan, membantu penyakit dan lain-lain. Tidak ada untuk kata-kata langsung menyembuhkan. Sekarang sangat banyak makanan pun kadang-kadang mereka tulis bisa menyembuhkan hepatitis lah, mata lah dan lain-lain, itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah berlebihan begitu, udah di blok aja itu situs dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk penandaan sudah kami sampaikan tadi, kita selalu menyatakan semboyan cek klik. Nah, sebelum Ibu membeli, cek dulu kemasannya Bu. Kemasannya sama nggak dengan kemasan yang ada pada cek BPOM tadi ataupun BPOM mobile tadi. Nah, kalau persis sama, it's okay. Kemudian pastikan kemasannya itu, keterangannya itu, cek kemasan. Kemasannya itu tidak bocor kalau beli di konvensional dan maupun Ibu sudah membeli di online. Pastikan dulu dia mau diretur nggak. Kalau dia nggak mau diretur itu udah pasti hoax saja itu. Kenapa? Dia tidak mau bertanggung jawab. Seandainya Ibu nanti meminum produk tersebut terjadi apa-apa, dia mau tanggung jawab nggak? Yang kedua, mungkin bisa chat tektokan ya. Tanyakan nomor izin edarnya. Nah, dicek di BPOM Mobile. Yang ketiga, cek kemasannya tidak rusak dan cek kemasan, kemudian label. Labelnya itu harus mengandung atau menuliskan indikasinya apa, ingredient atau komposisinya apa, ya. Penandaannya harus lengkap, produksinya di mana, dan cara pengaturan pakainya bagaimana, cara penyimpanannya seperti apa, itu wajib ada lengkap di sana. Kalau nggak ada itu jangan dibeli. Kemudian izin edar, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk obat tradisional jamu, itu TR ditambah dengan 9 digit angka, TI untuk import tambah juga dengan 9 digit angka, kemudian juga traditional license atau lisensi juga 9 digit angka. Setelah itu kita cek lagi untuk fitofarmaka, FF tambah dengan 9 digit angka, herbal terstandar juga 9 digit angka. Nah, kalau Ibu sudah download BPOM Mobile tadi, pastikan di sana bahwasanya produk tersebut adalah legal. Yang terakhir tips saya, kalau Ibu nanti membeli produk tersebut rasanya cespleng, obat sakit kepala kah, obat langsing kah, dan lain-lain, itu pasti dia menggunakan bahan kimia obat. Karena obat tradisional itu tidak ada yang cespleng. Diminum sekarang 15 menit berikutnya itu sembuh. Oleh karena itu bahan-bahan berbahaya yang sering ditambahkan, biasanya para orang tua kita kan ini pada penyakit rematik ini. Ya, menyatakan obat asam urat lah, dan lain-lain. Itu dalam waktu setengah jam saja asam uratnya, pegelnya udah hilang. Namun nanti bahaya dari phenylbutazon, dexamethasone, maupun paracetamol ataupun mungkin juga ditambahkan meloxicam dan turunannya, piroxicam dan turunannya, itu lama-lama Ibu bisa melukai melukai dinding lambung atau GI tract, gastrointestinal tract atau saluran pencernaan. Lama-lama Ibu akan melena. Melena itu adalah buang air besarnya itu darah semua. Nah, biasanya ibu-ibu kita kan tren ini, ya, maunya langsing, ya, betul. Body shame atau apalah namanya. Itu padahal satu yang salah, yang mereka mungkin menggunakan sibutramin. Sibutramin sendiri sudah dilarang WHO dan dicabut izin edarnya. Untuk obat saja sudah dilarang. Namun kadang-kadang pelaku usaha kan mengharapkan wanita Indonesia itu kan cespleng, langsingnya cepat dan lain-lain. Tapi hati-hati, jangan sampai ginjal dan lain-lain Ibu jadi rusak. Kemudian apalagi yang sering ditambahkan itu? Obat pelangsing. Kemudian mohon maaf kepada bapak-bapak yang menggunakan obat tradisional, obat kuat. Tahan lama ya. Yang tahan lama. Pak Martin ya. Kalau kemampuan mobil speednya, ini Bang Vicky ini yang perlu diingatkan. Ya,
kemampuan mobilnya cuma 50-40 km per jam, jangan dipaksakan memaksa obat kuat dengan meminum obat kuat, sildenafil, tadalafil dan turunannya. Nanti speednya dipaksa jadi 200 km per jam. Kalau hancur pistonnya saya nggak tahu. Oke. Ya, jantungnya akan hancur, pembuluh darah bisa jadi pecah. Betul. Demikian, Mas. Baik, sebenarnya cukup menarik karena seiring perkembangan zaman saat ini banyak saja cara produk itu membuat masyarakat menjadi terbuai iklannya. Tapi kita angkat dulu, ada penelpon lagi yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa? Pak Parno ini, Pak, dari Pak Parno. Pak Parno di mana? Batangkuis? Pak Parno dari Batangkuis, Deli Serdang ini, Pak. Baik, Pak Parno, silakan pertanyaannya. Saya, Pak. Istri saya itu pernah pakai obat tradisional yang untuk kecantikan itu, Pak. Jadi pernah pakai itu mukanya malah memerah macam kayak lebam gitu. Nah, itu proses penyembuhannya lama. Nah, kalau kita menjumpai produk tradisional yang seperti itu apa bisa kita laporkan ke BP POM itu, Pak, dari obat-obat yang seperti itu? Kalau memang bisa, itu cara lapornya seperti apa gitu ya? Karena waktu itu habisnya juga lumayan banyak gitu. Nggak sebanding dengan harga obat tradisional yang dipakai untuk kecantikan istri saya itu gitu. Oke. Baik, itu saja Pak Parno. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Pak Parno. Nanti Pak Martin akan coba menjawabnya karena sebenarnya berbicara masalah obat tradisional ini sepaket dengan kosmetik ya, Pak Martin ya. Apa barangkali yang bisa sedikit Pak Martin sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Parno di Batangkuis? Baik, Pak Parno, terima kasih. Ini mungkin kosmetik yang dimaksud ya, karena obat tradisional tidak ada yang menggunakan pemutih. Ya. Obat tradisional itu kalau untuk obat luarnya berupa pilis ataupun minyak karo, berupa minyak cairan, mungkin dimaksud adalah kosmetik. Kosmetik adalah sediaan yang digunakan oleh manusia, yang digunakan di bagian luar badan, yang bertujuan untuk mempercantik, merias, dan merubah bentuk wajah dan lain-lain. Nah, hati-hati dengan kosmetik. Sampaikan ke istri Bapak, kalau nanti membeli kosmetik ada NA ditambah dengan 11 digit angka. Itu notifikasi ASEAN, ya, itu diproduksi di Asia berarti NA. Ada NB sampai dengan NE, itu bergantung pada benuanya, apakah Eropa, Afrika, Australia dan Amerika. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian terkait dengan yang tadi, tolong pastikan lagi Pak, produk tersebut apa, dan Bapak laporkan ke 0811 yang tadi 0811 60 60 533. Itu merupakan, kami memiliki aplikasi namanya Siduma, Sistem Pengaduan Masyarakat. Kami menjamin konfidensial dan very secret untuk data si pelapor, dan dibelinya di mana, kita akan menumpas sampai ke akar-akarnya. Sebagai bahan gambaran aja bagi Bapak, tahun lalu kami sudah menyita seharga 1,3 miliar berdasarkan laporan masyarakat juga. Kami mencari tidak di toko yang Bapak sampaikan. Kami akan melidik di mana sumber utamanya. Kalau di toko paling-paling mereka hanya satu pieces atau paling-palingnya 50 pieces. Tapi kami tahun lalu itu sudah menyita bekerjasama dengan Polri di Polda 1,3 miliar produk dari Korea, Thailand dan lain-lain, itu yang ilegal. Nah, oleh karena itu silakan Bapak laporkan ke 0811 60 60 533. Detailnya seperti apa, kalau perlu dikirim contohnya, itu WhatsApp ya Pak, yang tadi itu. Kemudian nomor kontak yang bisa kami hubungi, dan alamatnya harus alamat lengkap. Jangan memberikan ke kami alamat Ayu Ting Ting, ribet staf nanti mencarinya. Alamat palsu ya Pak ya, Martin, alamat palsu. Nah, oleh karena itu produk yang digunakan itu ya pastikan itu aman, pastikan itu bermutu, dan pastikan itu sudah ada izin edarnya dari Badan POM. Kenapa? Kami memiliki sistem namanya pre-market dan post-market. Nah, untuk mengintai produk-produk yang ilegal ini di post-market, kami memiliki tim cyber namanya. Mulai dari medsos, yang online-online, sampai nanti kami akan breakdown di mana sumber utamanya di Kota Medan ini, di Sumatera Utara ini. Alhamdulillah tahun ini kami ditargetkan 9
Dan kami akan tetap bersinergi dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, dengan Polda untuk menuntas hal ini. Oke, baik. Pak Martin, kita harus break lagi. Bang Vicky, kita harus break. Nanti di segmen ketiga saya akan banyak concern berbicara dengan Bea Cukai, berbicara tentang kosmetik yang masuk dari luar tadi ya Pak Martina. Seperti apa relogasinya dengan Bea Cukai. Kita kembali saat lagi. Anda jangan kemana-mana dan tetap follow Instagramnya Ibistar Medan Patimura. Anda bisa mendapatkan promo-promo menarik dari Hotel Ibistar Medan Patimura. Di situ juga nanti ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Anda jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi.